Jumpa lagi bersama TJ44, channel inspiratif dan cerita roman yang akan selalu membuat teman-teman baper. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih, dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Terjebak asmara adik iparku part 2. Kupicingkan mata untuk melihat mukanya lebih jelas, dan jantungku hampir saja berhenti. Dek. Aku masih kurang percaya. Kali-kali aja cuman mirip. Kuintip sekali lagi. Kalau ini disebut kemiripan, maka ini kelasnya kembar identik siam, nempel di jidat. Wajah wanita itu begitu kukenali. Jangan-jangan beneran, jeritku dalam hati. Dan wanita itu mengetuk lagi. Permisi, ujarnya lirih sopan. Aku menyumpa-nyumpa dalam hati dan aku semakin salah tingkah. Dan wanita itu mengetok lagi. Mas, permisi. Setelah membulatkan tekad diiringi tarikan nafas panjang, berkali-kali akhirnya pintu itu kubuka juga. Begitu pintu kubuka, wanita itu spontan membeliak kaget. Hah? Wanita muda berkerudung berwarna jingga itu duduk tertunduk malu di sofa kamar hotel. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu. Bukan dia saja yang malu, aku pun tentu malu. Pokoknya sama-sama sudah tertangkap basah kelakuan kami berdua di belakang sana. Akhirnya aku berdehem. Setelah beberapa lama kami berdua hanya diam saja. Wanita itu mengangkat wajahnya menatapku dengan sendu. Sejak kapan kamu seperti ini, Rika? Tanyaku mencoba bersikap biasa, padahal aslinya mas sudah pengen kabur. Yep, aku kenal wanita itu, namanya Rika. Dia adik iparku. Jangan bilang bapak atau siapapun ya mas. Desisnya masih dengan menunduk, hampir nangis. Enggak lah, aku juga. Malu beneran aku. Yang jelas Rika ini adik istriku, dan dia memang ikut ke Surabaya bersama dengan suaminya, karena suaminya memang katanya mendapatkan pekerjaan di kota ini. Aku terpaksa mas, suamiku kena PHK beberapa bulan lalu. Aku ngakunya, dan aku butuh duit sekarang mas. Kenapa nggak cerita sama mas atau kakakmu? Kan aku mulai menguasai diri, bagaimanapun aku kakaknya. Walau hanya kakak ipar, tapi aku harus lebih dewasa darinya. Kami malu mas, jawabnya. Dan suamimu tahu kalau kamu kerja ginian? Tanyaku lagi sedikit menginterogasi. Tidak mas, ujarnya. Please jangan ngomong ke dia mas. Ini baru Rika lakukan sekarang ini setelah Rika tidak punya jalan keluar lagi mas. Terus nomor rekening tadi punya siapa? Namanya cowok, ujarku setelah mengingat nomor rekening yang aku transferin uang DP di awal. Nomor rekening teman mas. Desisku tertahan, entah aku harus ngomong apa lagi sekarang. Rika makin menunduk. Terus gimana ini? Aku cancel aja. Yang ini biar jadi rahasia kita berdua. Hanya kuharap kita bisa membicarakan masalah ini. Kita akan mencapai solusi bersama. Kataku sedikit menekankan kata rahasia. Ya, you know lah. Tapi mas, jawabnya masih dengan menunduk. Tapi kenapa? Tanyaku penasaran. Aku butuh duit mas. Butuh duit buat bayar rentenir. Daripada bok dipakai beramai-ramai. Ya Tuhan Rik, kok bisa kamu terjebak seperti ini? Desisku malas. Rika malah mulai terisak-isak. Aku mendengus. Tunggu sebentar, gumamku sambil berdiri menuju tas kerjaku, mengambil amplop yang masih berisi uang sekitar 5 jutaan. Cuman kepake sedikit buat bayar taksi tadi.
Cash itu sejatinya kuambil buat saku perjalananku, lalu mengulurkan ke Rika yang diterimanya dengan gamang. "Apa ini, Mas?" "Ambil aja," jawabku pendek. "Dan kita harus membicarakan hal ini untuk mencari solusinya secepatnya." "Maksud Mas?" "Itu duit 5 juta. Kalau kurang nanti Mas transfer. Kamu punya hutang ke rentenir itu berapa? Dan kalau boleh Mas tahu, kamu sampai meminjam ke rentenir tujuannya buat apa?" Rika pun menjelaskan kepadaku sambil menangis, rupanya ini bukan sepenuhnya salah Rika, di mana dia harus tetap bertahan hidup di kota Surabaya ini saat suaminya Hendra lagi tak punya pekerjaan. Kebutuhan dapur, 2 kali Gina putri mereka dirawat di rumah sakit, lalu kebutuhan Hendra untuk ngopi dan merokok, hingga tak terasa hutang mereka menjadi bertumpuk plus bunganya. Aku yakin Rika juga tidak sadar berapa jumlah yang ia pinjam. Namun aku percaya ini tidak sepenuhnya salah Rika. Hendra lah yang salah, karena membiarkan keluarganya hidup susah, membiarkan istrinya sendiri yang harus mencari nafkah. Dan rupanya total pinjamannya secara akumulasi sebesar 12 juta. Aku langsung menarik napas dalam-dalam. Aku memang tak begitu akrab dengan iparku ini, karena dia memang orangnya cukup tertutup. Maklum, di antara 3 bersaudara, hanya Rika lah yang sejak remaja sudah mengikuti kegiatan Islamiyah. Dan dia menikah dengan Hendra karena proses ta'arufan. Namun siapa mengira ternyata setelah menikah dengan istriku, aku punya waktu sekarang untuk bisa berbicara langsung dengannya. Berbicara tentang semua hal yang dia sembunyikan, bukan kepada orang luar saja, keluarganya sendiri pun ia rela menyembunyikannya, dan berjuang sendiri untuk melanjutkan kehidupannya di kota asing seperti ini. Makanya Mas Rika nggak punya pilihan. Di saat pagi tadi tuh para rentenir datang ke rumah kontrakan dan menagih hutang. Jadinya Rika yang sudah menemui jalan buntu memutuskan untuk nyoba-nyoba ngambil jalan pintas kayak gini. Karena Rika berharap melayani bayaran dari hasil kerja Rika bisa menutupi semuanya. Kuusap wajahku. Jujur, aku tak tahu harus ngomong apa lagi. "Maafkan Rika ya Mas." "Sudah, kamu punya rekening lain?" "Buat apa Mas?" tanya Rika. "Loh, buat bayar seluruh hutang kamu." "Mas yakin?" tanyanya lagi. "Astaga, sudah sini, minta nomor rekeningmu. Detik ini juga Mas transferin sisanya," ujarku kemudian. Dari ekspresi si Rika setelah mendengar aku omong gitu, terpancar kelegaan. Akhirnya ia bisa keluar dari masalah ini meski ya keburukanku ketahuan, padahal baru juga niat mau jajan kali ini setelah aku menikah, malah dipertemukan dengannya pun orang yang aku sewa jasanya. Bersambung part 3.